Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 771. Adinata memaafkan jelita. Han Xiaozong berkata tanpa daya, mengapa kamu selalu meremehkanku lagi dan lagi? Aku belum pernah menyentuh Lota di bawah mataku selama lebih dari 10 tahun. Jika aku benar-benar iblis, jika demikian, mengapa aku harus menunggu sampai dia berusia 18 tahun sebelum aku menginginkannya? Anastasia, aku tidak berniat membiarkanmu meninggalkan rumah ini. Adapun apakah kamu ingin mengabdikan dirimu pada Clay George? Hehe, itu urusanmu sendiri. Aku tidak punya kendali atasnya. Anastasia bertanya, apa maksudmu? Han Xiaozong berkata sambil tersenyum, baiklah, saya tidak akan menjualnya lagi. Saya baru saja menerima kabar bahwa Clay George sekarang berada di Aurous Halls, berhubungan dengan istri cantik suami Anda yang baru menikah, Jelita. Aku tahu suamimu tidak menyukai Jelita sekarang, tapi dia juga adalah istri Adinata. Jika Jelita tidur dengan Clay George, wajah dan kepala Adinata akan dipermalukan, kan? Anastasia mengepalkan tangan gioknya, dan dia juga menjadi gugup. Dia juga sangat kecewa dengan karakter Jelita, dan takut Jelita akan melakukan sesuatu yang mempermalukan Adinata lagi seperti sebelumnya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Anastasia bertanya. Han Xiaozong berkata, terakhir kali saya meminta Anda untuk memiliki PO-nya. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda sangat menyukai perasaan mengendalikan orang? Apakah Anda ingin mencobanya lagi? Apakah Anda ingin mencoba mengendalikan Jelita? Anastasia terkejut, tidak pernah menyangka Han Xiaozong akan mengusulkan ini. Apa? Kamu tidak mau? Apakah kamu tidak menyukai Jelita? Han Xiaozong bertanya. Anastasia berkata, Anda ingin saya mengendalikan Jelita dan kemudian menolak Clay George, bukan? Han Xiaozong mengangguk. Tentu saja, jika Anda ingin membunuh Jelita secara langsung, Anda juga dapat mengendalikannya untuk bunuh diri dengan melompat dari gedung. Ini akan berakhir untuk selamanya, sehingga semua orang tidak terlalu khawatir. Anastasia terdiam. Meskipun dia sedikit tidak puas dengan Jelita, dia membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Selain itu, Jelita memberi Adinata seorang putra. Anastasia berpikir sejenak dan menjawab, oke. Setelah meyakinkan Anastasia, Han Xiaozong mengirim anak buahnya untuk melakukan pekerjaan itu, dan kemudian naik gunung untuk terus memantau situasi. Namun, begitu mereka tiba di gunung, seorang peneliti bergegas dan berkata, Guru, ini buruk, Tian Brahmasyan telah pergi. Han Xiaozong tiba-tiba panik. Apa katamu? Hilang? Kemana kamu pergi? Peneliti berkata, dia baru saja menjawab panggilan telepon. Sepertinya ada yang memberitahunya bahwa istrinya berkencan dengan orang lain atau semacamnya. Dia sangat marah dan meninggalkan kios lalu melarikan diri. Rumput. Han Xiaozong memecahkan vas dengan marah. Dia pasti juga mendapat berita. Kenapa Clay George, bajingan ini, menimbulkan masalah bagiku? Kamu bilang ibumu memiliki hubungan yang begitu baik dengan Adinata. Kenapa kamu, nak, sangat suka berperan sebagai pendukung iblis? Han Xiaozong dengan cepat menelepon Adinata, tetapi dia mendengar, maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat terhubung saat ini. Brengsek. Saat ini, Adinata telah meninggalkan desa dengan cepat dan berlari ke kota dengan kecepatan tinggi sebelum naik mobil ke bandara. Dengan kecepatannya saat ini, hampir sama dengan mengemudi. Jika tidak banyak orang di kota dan dia takut terlihat, dia akan tetap berlari. Karena Han Xiaozong tidak mengizinkannya membawa siapapun kali ini, dia tidak datang dengan supir 3, jadi dia membeli tiket dan naik pesawat. Setelah naik pesawat, Adinata masih marah dan diam-diam berkata, Jelita, jika kamu ingin berkencan dengan seseorang, terserah kamu. Lagi pula aku tidak mencintaimu lagi. Aku merasa kotor ketika melihatmu. Tapi langkah pertama adalah menceraikanku. Kali ini Adinata pergi ke Aurous Halls untuk menjalani prosedur perceraian dengan Jelita. Setelah perceraian, dia bisa melakukan apapun yang dia suka. Adinata berharap dia berhenti mengganggunya. Dibandingkan dengan Jelita yang mengatakan kepada Adinata bahwa dia mencintainya sepanjang hari, Adinata sebenarnya berharap dia akan menemukan pria lain sesegera mungkin, di luar pandangan dan di luar pikiran. Tuan, Anda ingin minum apa? Pramugari datang mendorong troli. Adinata menenangkan suasana hatinya dan berkata dengan tenang, kopi, terima kasih. Seorang wanita parubaya di sebelah Adinata mengingatkan, anak muda, jangan terlalu banyak minum kopi di usia muda, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Adinata tersenyum sopan dan tidak berkata apa-apa. Segera, dia menutup matanya. Dia ingin memperkirakan apakah perjalanannya ke Aurous Halls akan berjalan lancar dan apakah dia akan menemui hal-hal yang tidak terduga. Namun, dia baru saja keluar dari laboratorium penelitian Han Xiaozong. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menggunakan kekuatan mentalnya untuk memprediksi teknologi penggantian otak,
dan sekarang kekuatan mentalnya lemah. Butuh waktu lama sebelum Adinata akhirnya memperkirakan beberapa adegan. Dalam foto tersebut, Adinata dan Jelita sedang berciuman. Tak hanya itu, Adinata juga berkata ramah kepada Jelita. "Ih sayang, aku mencintaimu." Bergantung pada. Setelah meramalkan adegan ini, Adinata segera membuka matanya, dengan marah menjatuhkan cangkir kopi di depannya, dan berteriak, "Hei, anak muda, ada apa denganmu? Apakah kamu mengalami mimpi buruk?" Ditanya wanita parubaya di sebelahnya. Adinata menutupi wajahnya dengan tangannya dan tidak bisa berkata-kata. Dia sangat tidak bisa berkata-kata pada dirinya sendiri. Dia benar-benar mencium Jelita lagi, dan dia sepertinya telah memaafkannya karena mengucapkan kata-kata cinta seperti itu padanya. Bentak. Adinata menampar wajahnya sendiri. "Hei, anak muda, ada apa denganmu? Kenapa kamu memukul dirimu sendiri?" Wanita parubaya itu semakin ketakutan. Adinata berkata, saya meremehkan diri saya sendiri." Ketika Adinata berpikir bahwa dia akan memaafkan Jelita dan berkata, aku mencintaimu," kepada Jelita, Adinata merasa mual. Jelita, perempuan jalang, telah berselingkuh beberapa kali, dan aku khawatir hal yang sama akan terjadi pada Clay George kali ini. Tapi Adinata benar-benar menciumnya, dan dia mengatakan padanya bahwa dia mencintainya. Ini tidak murah. Wanita parubaya itu dengan cepat meraih tangan Adinata. Jangan berpikir seperti itu. UPS, anak muda berada di bawah terlalu banyak tekanan sekarang. Pernahkah Anda memimpikan sesuatu yang buruk? Adinata juga perlu mencari seseorang untuk melepaskan dirinya sekarang. Jadi dia mulai mengobrol dengan tamu aneh ini. Saya bermimpi bahwa saya mencium istri saya dan mengatakan kepadanya bahwa saya mencintainya." Wanita parubaya itu bingung sejenak. Ini adalah hal yang baik. Ini menunjukkan bahwa Anda mencintai istri Anda. Mengapa Anda menampar diri sendiri? Adinata berkata, dia tidak pantas mendapatkan cintaku." Wanita parubaya itu menepuk punggung Adinata dan menghiburnya. Anak muda, apakah kamu bertengkar dengan istrimu? Anak muda zaman sekarang sangat marah sehingga mereka akan bercerai jika mereka tidak setuju satu sama lain. Tapi kamu masih baik-baik saja. Baiklah, setidaknya aku punya istri. Tahukah Anda, saya memiliki seorang putra yang lulus dari Universitas Ilmu Politik dan Hukum. Sekarang dia memiliki gaji yang bagus dan telah menabung sejumlah uang. Namun, dia tidak pernah berjanji untuk memberikan mahar kepada wanita tersebut, dan dia belum melakukannya. Menikah dengan seorang istri. Adinata bertanya-tanya, bukankah KUH Perdata sekarang mengatakan bahwa meminta mahar adalah ilegal? Wanita parubaya itu berkata, hukum tidak ada hubungannya dengan urusan pasangan. Jika kamu tidak memberinya seorang gadis, kamu tidak akan menikah. Saya kasihan pada anak saya yang bodoh. Saya biasa mendengarkan pria mencuci otaknya di kapal pesiar mewah, mengatakan bahwa fenomena meminta hadiah pertunangan di Tiongkok saat ini adalah patologis, dan kita masih selalu meniru kata-katanya dan berkata, dunia tidak boleh seperti ini, dan Tiongkok tidak boleh seperti ini. Apakah menurutmu dia sakit? Orang kaya pasti tidak menginginkan hadiah pertunangan. Hadiah pertunangan pada dasarnya sulit bagi orang miskin. Bab 772. Jelita Clay berkencan. 2 jam kemudian, Aurose Halls, komunitas Swete. Aku akan selalu mengingat angin musim panas, yang dengan jelas mengatakan kau mencintaiku. Saat ini, Jelita sedang berada di depan meja riasnya, mengenakan rok berpotongan rendah, merias wajah dan lipstik di depan cermin. Sambil merias wajahnya, dia menyenandungkan sebuah lagu dengan penuh minat dan sepertinya suasana hatinya sedang bagus. Jelita mendandani dirinya dengan sangat cantik dan tampak seperti sedang berkencan, tapi sekarang Adinata tidak ada di Aurose Halls. Orang yang dia kencani tentu saja bukanlah suaminya, tapi Clay George. Saat ini, dia bertemu Clay George hampir setiap hari. Jelita mengaplikasikan lipstik dan memandang dirinya di cermin, mengagumi penampilan dan sosoknya secara narsis. Hehe, aku cantik sekali. Tak heran bahkan pria asing pun jatuh cinta padaku. Adinata, kalau kamu tahu kalau aku berpacaran dengan Clay George beberapa hari terakhir ini, kamu pasti mengira aku akan selingkuh lagi ya? Dasar pria picik. Karena aku berjanji tidak akan mengkhianatimu lagi. Aku akan melakukannya secara alami. Aku tahu Clay George menyukaiku. Tapi bagaimana orang sebesar itu bisa menikah denganku? Paling-paling hanya untuk bersenang-senang, aku tidak akan jatuh ke dalam miliknya perangkap. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk mengakui dia sebagai saudara baptis saya, menjalin hubungan baik dengannya, dan kemudian memintanya untuk membantu Anda. Adinata, saya telah melakukan banyak hal untuk Anda. Ketika Anda dan keluarga George membentuk aliansi, di 8 keluarga besar tidak perlu menderita. Suamiku, kamu pasti akan berterima kasih padaku. Hehe. Ternyata Jelita juga mengenal dirinya sendiri dan mengetahui bahwa dirinya tidak layak untuk Clay George, sehingga tidak ada lamunan di dalam hatinya. Jelita telah belajar banyak. Dia telah melakukan kesalahan ini sebelumnya. Setelah menikah dan menceraikan Adinata dan Chakravad satu demi satu, ketika dia bertemu Yuze Ains, dia benar-benar berpikir bahwa Yuze Ains dengan tulus menikahinya. Keluarga Ains adalah keluarga miliarder,
dan Yuze Ains adalah pria kaya dan tampan yang belum pernah menikah. Keduanya sama sekali bukan satu keluarga, tetapi Jelita sebenarnya menganggap dia layak untuk itu. Hal ini juga merupakan masalah umum yang dialami sebagian besar wanita di Tiongkok. Selama mereka merasa berpenampilan menarik, bisa merias wajah dan berdandan, mereka layak menjadi tinggi, kaya dan tampan, serta melamun sepanjang hari. Faktanya, wanita cantik yang sangat cantik biasanya memiliki harga diri yang rendah dan merasa kekurangan dalam aspek lain. Tentu saja, Jelita adalah pengecualian. Dia memang kecantikan yang tiada tara. Setelah berdandan, Jelita naik mobil ke restoran ternama di Aurose Halls. Tempat itu telah dipesan oleh Clay George, dan semuanya adalah orang-orangnya. Miss Wang, silakan masuk. Tuan George sudah menunggu di kursinya. Pelayan membawa Jelita masuk. Terima kasih. Jelita menutupi dadanya. Sosoknya yang besar tidak hanya dilihat oleh pelayan kecil. Sesampainya di depan Clay George, Jelita segera melepaskan tangannya dan berjalan atas inisiatifnya sendiri. Saudara George. Hei, Nona Wibisana. Wow, kamu cantik sekali hari ini. Clay George berdiri dari tempat duduknya dan memeluk Jelita dengan gaya Amerika. Setelah itu, dia dengan sopan menarik kursi untuk Jelita dan memintanya untuk duduk di seberangnya. Clay George terlalu sombong. Dia tidak akan dengan paksa mendapatkan Jelita seperti Miyamoto Masaki atau Park Sung-woo. Ini terlalu burung hantu. Dengan kondisi dan pesonanya sendiri, Clay George yakin Jelita akan berinisiatif untuk terjun ke pelukannya. Dengan cara ini, bahkan jika Adinata mengetahuinya di masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan Clay George. Istrimu mengambil inisiatif sendiri. Apa hubungannya denganku? Clay George bahkan sudah memikirkan cara mengejek Adinata ketika saatnya tiba. Apa yang ingin kamu makan? Clay George bertanya sambil tersenyum setelah duduk. Jelita berkata, saudaraku, ambillah keputusanmu. Clay George mengangguk, menjentikan jarinya, memanggil pelayan, dan memesan makanan barat. Kemudian, melihat tubuh Jelita yang bergerak, Clay George tidak dapat menahannya. Mereka telah berpacaran selama beberapa hari. Clay George awalnya mengira Jelita bukanlah seorang cantik, namun lambat laun ia mulai mengapresiasi keunikan kecantikan Asia. Wanita Asia harum, lembut, dan lebih pemalu, yang tidak dimiliki wanita Eropa dan Amerika. Tiba-tiba, Clay George mengulurkan tangannya, meraih tangan giok Jelita, dan berkata, Nona Wibisana, datanglah ke kamarku malam ini. Jelita terkejut dan hendak menjawab ketika pelayan tiba-tiba menyela pembicaraan di antara keduanya. Tuan George, Anda bisa minum anggurnya. Clay George mengangguk. Baiklah, tuangkan dulu untuk Nona Wibisana. Saat ini, Clay George masih memegang tangan Jelita dan tidak melepaskannya. Pelayan menuangkan anggur untuk Jelita. Jelita tampak malu dan berkata, saudara George, astaga. Tiba-tiba, Jelita berteriak, dan gelas anggur merah jatuh ke meja makan, dan anggur tumpah ke rok mewah Jelita yang dibuat khusus. Maafkan aku, Nona Wibisana, ini salahku. Maafkan aku. Pelayan itu berlutut di tanah dan memohon pengampunan. Clay George mengerutkan kening, dan pada saat kritis percakapan, pelayan ini benar-benar tahu cara menimbulkan masalah. Namun, dalam beberapa hari terakhir, Clay George selalu menunjukkan sisi sopannya, dan tidak pantas untuk memperlihatkan sisi kejamnya di depan Jelita. Dia hanya memarahinya tanpa marah. Jelita berkata, saya akan ke kamar mandi untuk membersihkannya. Saudaraku, tolong tunggu saya. Clay George mengangguk. Oke, jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Setelah Jelita pergi, Clay George memerintahkan anak buahnya untuk memilihkan rok baru untuk Jelita dan memberinya kejutan nanti. Ketika saya sampai di kamar mandi, tidak ada seorang pun di sana karena seluruh restoran sudah dipesan. Jelita menyeka roknya dengan tisu dan berkata pada dirinya sendiri, saudara George akan menyatakan cintanya kepadaku, apa yang harus aku lakukan? Jelita, kamu harus menahan godaan kali ini dan jangan membuat kesalahan lagi. Tapi Adinata, pria jahat, bahkan tidak pernah menyentuh tanganku setelah menikah denganku. Dia tidak bisa membiarkanku menjadi janda seumur hidupku. Aku juga wanita normal. Tepat pada saat ini, seorang wanita berkulit putih masuk. Jelita mengangguk padanya dengan senyum sopan, tidak menunjukkan tanda-tanda kewaspadaan. Wanita kulit putih itu berjalan menuju Jelita sambil memegang sapu tangan merah di tangannya. Jelita juga bertanya kepada pihak lain, kakak, sapu tanganmu sangat indah dan wanginya harum. Bolehkah aku menciumnya? Wanita kulit putih itu tertegun sejenak, lalu dengan senang hati menyerahkan sapu tangan itu kepada pihak lain. Jelita mengambil sapu tangan itu, menempelkannya ke hidungnya dan menciumnya, dia jatuh ke tanah dan pingsan. Sangat mudah. Ya Tuhan, ini mungkin misi termudah yang pernah saya lakukan. Sambil mengatakan itu, wanita berkulit putih itu segera mengganti seluruh aksesoris di tubuh Jelita dan menggantinya dengan aksesoris bergaya abad pertengahan. Kemudian, dia mengangkat telepon dan menelepon Han Xiaozong. Tuan, Jelita telah mengurusnya dan dapat mengendalikannya kapan saja. Bab 773. Kamu Adinata ada di sini. Ternyata wanita berkulit putih tersebut sebenarnya adalah bawahan Han Xiaozong. Tidak hanya dia,
Pelayan yang, tidak sengaja, menjatuhkan gelas wine di meja dan menumpahkannya ke rok jelita juga merupakan pegawai Han Xiaozong. Han Xiaozong suka bermain trik kotor. Dia telah merambah ke setiap keluarga dengan sangat baik. Orang-orangnya bisa dikatakan meresap. Namun, anak buahnya hanya bisa menyerbu hingga setingkat pramusaji dan preman, dan tidak satupun dari mereka yang bisa masuk ke posisi inti keluarga, sehingga mereka tidak mengetahui apa rahasia masing-masing keluarga. Saat ini, Jixi, Anastasia sekali lagi melakukan remote control. Kali ini dia sudah familiar dengannya. Tidak lama kemudian, Jelita, yang terjatuh ke tanah, perlahan berdiri. Pada saat ini, ekspresi Jelita menjadi lebih penuh kasih sayang, dan perilakunya menjadi jauh lebih elegan. Jelita, jangan salahkan aku. Aku tidak ingin kamu melakukan kesalahan lagi. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jelita berkata pada dirinya sendiri di depan cermin. Saat ini, Jelita, telah menjadi Anastasia. Anastasia keluar dari kamar mandi dan kembali ke meja makan. Pada saat ini, wajahnya dingin, seperti kecantikan yang dingin, yang tidak cocok dengan pakaian terbuka. Melihat, Jelita, kembali lagi. Clay George mengulurkan tangannya lagi dan meletakkannya di tangan, Jelita. Kami baru saja mengatakannya malam ini. Tiba-tiba, Anastasia segera melepaskan tangannya, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan berkata kepada Clay George dengan serius. Tuan George, mohon lebih hormat. Saya punya suami. Clay George tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah kamu baru saja memanggilku, saudara? Saudara? Mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu dingin dan murni? Clay George masih ingin mempertahankan citranya sebagai seorang pria sejati dan berkata sambil tersenyum, oke, saya tersinggung. Saya minta maaf. Anda tahu, saya orang yang berpendidikan tinggi. Kalau tidak mungkin melakukan hal itu. Ini akhir-akhir ini, hingga hari ini. Aku baru saja menyentuh tanganmu. Namun, saya bukanlah orang yang bisa menghabiskan waktu bersama wanita sepanjang hari. Tahukah Anda, di antara 8 keluarga besar, keluarga George kami berada di urutan kedua setelah keluarga Ross. Tidak ada keluarga lain di Asia yang bisa menandinginya. Komparatif. Jadi, menjadi wanitaku adalah sesuatu yang patut dipamerkan seumur hidup. Dan kamu, Jelita, mendapat kehormatan ini hari ini. Jelita, datanglah ke kamarku untuk menemuiku malam ini. Clay George berkata dengan bangga. Dia yakin Jelita tidak akan pernah menolaknya. Seorang wanita yang bersedia tidur dengan pria muda kaya dengan aset miliaran. 100 miliar seperti Clay George akan diperlakukan sebagai uang receh. Sebuah peluang besar, dia tidak bisa menolak. Hei, Adinata, aku akan mempermalukanmu malam ini. Engah, tak disangka. Pada saat ini, Jelita justru mengambil gelas wine tersebut dan menuangkan wine merah di gelas tersebut langsung ke wajah Clay George. Clay George membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak percaya Jelitalah yang melakukannya. Anastasia berkata dengan marah, Clay George, kamu tahu bahwa aku punya suami ketika aku baru saja menikah dengan Adinata, dan kamu bahkan pergi ke pesta pernikahan. Tapi kamu benar-benar merayu seorang wanita yang sudah menikah. Pernahkah kamu memikirkannya? Bagaimana kabar Adinata merasa? Clay George juga sangat marah. Sialan, apakah kamu, seorang wanita, salah minum obat? Tentu saja aku sudah memikirkan perasaan Adinata. Aku melakukan ini karena aku tahu Adinata akan sangat tidak bahagia. Anastasia menjadi semakin marah. Kalian semua adalah anggota dari 8 keluarga besar, dan perkembangan dunia ada di tangan kalian. Mengapa kalian tidak bisa rukun satu sama lain? Apakah ada gunanya bertengkar seperti ini? Selain itu, tidak ada permusuhan sama sekali antara kedua keluargamu. Lancang sekali. Kapan aku, Clay George, mendapat pendidikan perempuan yang menyontek dari keluarga kelas 3 di kota lapis kedua di Tiongkok? Jelita, jika kamu berani menyinggung perasaanku seperti ini, maka aku tidak akan melakukannya bersikap sopan padamu juga. Dengan status tingkat tinggi seperti Clay George, bagaimana dia bisa tahan diintimidasi oleh Jelita? Clay George mengambil botol anggur dan segera menuangkannya ke Jelita. Ah! Anastasia dengan cepat bersembunyi dan berteriak. Clay George tersenyum dan berkata, sepertinya anggur yang tumpah saja tidak cukup. Aku akan menumpahkannya lebih banyak untukmu. Clay George menuangkan semua anggur merah bernilai jutaan ke Jelita. Namun ia belum puas dengan hal itu, maka ia memerintahkan bawahannya. Kemarilah, bawakan baskom berisi air. Tak lama kemudian, anak buahnya mengambil baskom berisi air dari kamar mandi. Clay George mengambil baskom dan menuangkannya langsung ke tubuh Jelita. Lagi pula, Anastasia tidak tahu seni bela diri. Dia mengenakan sepatu hak tinggi saat ini, jadi dia tidak bisa mengelak, dan seluruh tubuhnya disiram air. Hahaha. Melihat Jelita basah dan semakin SKSI, Clay George mau tidak mau berjalan mendekat dan memeluk Jelita. Jalang, aku sudah jatuh cinta padamu dan itu adalah sesuatu yang bisa membuatmu bangga dengan nenek moyangmu. Tapi kamu masih berani menolak. Kamu bodoh sekali. Dalam hal ini, aku tidak akan membuang waktuku lagi. Jika aku ingin disalahkan, salahkan saja kamu karena menjadi istri Adinata.
Clay George hendak merobek paksa pakaian jelita saat ini. Bang bang bang. Ah, tak jauh dari situ terdengar teriakan, suara tembakan, dan teriakan orang. Seseorang datang. Clay George terkejut. Detik berikutnya, dia melihat Adinata muncul di depannya. Lepaskan jelita. Adinata menunjuk ke arah Clay George dan berteriak. Dia awalnya mengira ketika dia datang ke sini, dia akan melihat adegan jelita dan Clay George berkolusi untuk berzina. Dia bahkan tidak berani menyebutkan ramalan itu lagi, karena takut dia akan marah ketika melihat sisi buruk jelita. Tapi dia tidak menyangka ketika dia datang ke sini, jelita akan diintimidasi seperti ini oleh Clay George, dan Clay George ingin menahannya dengan paksa. Sepertinya jelita telah melawan. Pada saat ini, Anastasia memanfaatkan ketidaksiapan Clay George, membuka mulutnya dan menggigit tangan Clay George yang tergantung di lehernya. Ah, sakit! Clay George tidak menyangka, jelita, ia akan menggigitnya. Anastasia menggigit Clay George, mengambil kesempatan itu untuk melepaskan diri dari pengekangannya, dan kemudian buru-buru berlari menuju Adinata. Anastasia sangat senang bertemu Adinata lagi, karena sebelumnya, meskipun Adinata datang ke Jixi, mereka tidak dapat bertemu satu sama lain dan hanya bisa saling memandang melalui jendela. Ini sangat sulit bagi kekasihnya. Itu terlalu kejam. Oleh karena itu, Anastasia sangat senang bisa melihat Adinata dengan jelas saat ini. Dia memeluk Adinata dan berkata dengan penuh semangat, suamiku, mengapa kamu ada di sini?" Adinata tidak tahu bahwa jelita sebenarnya adalah Anastasia saat ini. Dia mendorongnya menjauh dan berkata dengan dingin, Apa? Bukankah aku harus datang? Apakah itu mengganggu kencanmu dengan kekasihmu?" Anastasia dengan cepat menjelaskan, Bukan itu masalahnya. Aku tidak melakukan apapun yang membuatmu menyesal. Clay George ingin melakukan sesuatu yang salah padaku, tapi aku menolak, jadi dia marah dan melemparkan air ke arahku. Aku beruntung itu kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat Clay George mencengkeram leher, jelita, tadi, Anastasia benar-benar ketakutan. Dia bahkan siap untuk memutus hubungan, kapan saja. Bab 774. Siapa bilang aku suka wanita tua? Yang disebut, pemutusan, berarti melepaskan kendali atas tubuh jelita. Karena keadaan kendali saat ini, Anastasia berempati dengan perasaan jelita. Ketika jelita dipukuli, Anastasia yang berada jauh di Jixi juga akan merasakan sakit. Tentu saja, ini bukan rasa sakit yang nyata, tetapi akan ada. Rasa sakit seperti itu perasaan realistis. Oleh karena itu, begitu Clay George memaksakan dirinya untuk melakukan sesuatu pada jelita, Anastasia tidak punya pilihan selain memutuskan hubungan. Kalau tidak, Clay George akan membunuh dua burung dengan satu batu. Saat tidur dengan jelita, dia juga tidur dengan Anastasia. Anastasia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi, terutama ketika dia memikirkan Cynthia Yandra. Namun, kemunculan Adinata yang tepat waktu membuat Anastasia tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal ini. Adinata kini disuntik serum Mirakuru dan kebal, dia bisa mengalahkan 10 orang sendirian, seperti bermain. Adinata sangat marah. Dia memandang Clay George dan bertanya, Clay George, kamu dengan sengaja melecehkan istriku saat aku pergi di Aurous Halls. Hari ini, kamu harus memberiku penjelasan. Clay George tenang dan berkata sambil tersenyum, apa maksudmu aku melecehkan istrimu? Aku tidak memaksanya datang menemuiku. Dia punya kaki dan berjalan ke sini sendirian. Apa yang harus dilakukan? Lakukan denganku. Lagi pula, wajar jika 8 keluarga besar kita saling mengenal. Keluarga Brahma MU sekarang berada di bawah kendali 7 keluarga besar kita. Apakah ada yang aneh jika aku bertemu istrimu? Adinata meraih pakaian basah, jelita, dan bertanya lagi. Lalu mengapa seluruh tubuhnya basah kuyup? Apakah kamu menyiramnya dengan air? Jelita adalah istriku. Kamu tidak tahu. Aku bahkan jika kamu tidak tahu cintai dia, jangan biarkan orang lain berani menyentuhnya sesuka hati. Clay George juga berkata dengan marah. Istrimu yang kurang ajarlah yang menuangkan anggur merah kepadaku terlebih dahulu. Beraninya kamu, seorang wanita tercela, bersikap tidak hormat padaku. Adinata, pernahkah kamu menjelaskan kepadanya bahwa aku, George, status keluarga di antara 8 keluarga besar? Ketika Adinata mendengar bahwa jelita benar-benar menuangkan anggur ke Clay George, dia langsung terkejut. Dia melihat ke arah jelita, dan bertanya, benarkah Anda menuangkan anggur ke Clay George? Dalam kesannya, jelita menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, dan tidak akan melakukan hal seperti itu. Anastasia menjawab, dia, suamiku, Clay George baru saja bersikap kasar padaku. Dia tahu aku adalah istrimu dan dia menyentuhku. Dia bahkan memintaku untuk pergi ke kamarnya pada malam hari. Aku tidak bisa menahannya, jadi aku baru saja melemparkan anggur ke wajahnya. Hahaha, Adinata tertawa setelah mendengar ini. Jelita, aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun, dan kamu akhirnya melakukan sesuatu yang manusiawi. Anastasia, Adinata sangat senang.
Clay George yang penyendiri sebenarnya dituangkan anggur merah oleh seorang wanita dari keluarga kelas 3. Ini lebih memalukan daripada memukulinya. Pantas saja Clay George begitu marah. Adinata memandang Clay George. Clay, awalnya aku mengira kamu berbeda dari Miyamoto Masaki dan Park Sung-woo, tapi aku tidak menyangka hari ini, kamu akan kembali ke cara lama mereka. Sebelumnya, Masaki Miyamoto dan Park Sung-woo juga punya ide tentang istriku. Sekarang, kamu harus tahu di mana mereka berada. Apakah kamu ingin pergi ke sana untuk mencari mereka? Wajah Adinata menunjukkan niat membunuh. Dalam sekejap, anak buah Clay George berkumpul. Takut Adinata akan menyerang Clay George. Clay George juga berkata dengan bangga, "Ya Adinata, jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan setelah disuntik dengan serum Mirakuru yang sempurna. Biar ku beritahu, memperbaiki tubuh adalah metode tingkat yang sangat rendah. Jika kamu mau ada begitu banyak cara untuk menjadi lebih kuat. Tapi kami, keluarga George dan keluarga Rose, sama sekali tidak peduli dengan serum. Juga, apakah menurutmu kamu akan aman jika membunuh Park Sung-woo dan Miyamoto Masaki? Sebaiknya aku memberitahumu bahwa aku mengobrol baik dengan Park Sung-ki beberapa waktu lalu. Dia bertekad untuk membalaskan dendam saudaranya. Saya juga berjanji untuk membantunya." Ternyata Park Sheng-ji dan Clay George telah membentuk aliansi yang mengancam Adinata. Adinata tidak takut sama sekali dan tertawa. "Yahaha, Clay George, kamu benar-benar tahu cara menemukan sekutu, siapa yang kamu temukan, dan siapa yang kamu bunuh. Kamu benar-benar bintang sapu. Jauhi ibumu di masa depan." "Brengsek, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Clay George berkata dengan marah. Adinata menjelaskan, "Ya apakah saya salah? Sebelumnya, Anda membentuk aliansi dengan Miyamoto Masaki dan Park Sung-woo, tetapi mereka berdua mati. Sekarang, Anda bergaul dengan Park Sheng-ki lagi. Izinkan saya memberitahu Anda kabar buruk, dia juga akan segera mati." Clay George terkejut. "Ya apa katamu? Park Sheng-ji akan mati? Apakah dia dibunuh olehmu?" Adinata, jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Biar ku beritahu, beberapa hari yang lalu, ibuku dan aku diundang setelah pergi ke keluarga Peu. Saya sangat merasakan kekuatan penjagaan dan perlindungan keluarga Peu. Park Sheng-ji akan menyadarinya ketika kamu berada 10 km jauhnya dari rumah Park, dan kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Adinata telah mengirim Yao Susu untuk membunuh Park Sheng-ji, dan saya yakin dia dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Adinata berkata, "Jika kamu akan mengetahui apakah kamu dapat membunuh Park Sheng-ji. Sekarang, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri." Saat dia mengatakan ini, Adinata mengepalkan tinjunya dan ingin memberi pelajaran pada anak ini. "Jangan main-main. Lindungi tuannya." Anak buah Clay George semuanya memegang senjata dan membidik Adinata dan Jelita. Adinata juga sedikit ragu-ragu. Adinata secara alami kebal, tetapi Jelita adalah manusia fana dan mungkin akan mati jika ditembak. Kecuali, pertama-tama gunakan jubah tembus pandang untuk mengeluarkan Jelita. Melihat bahwa Adinata akan menghadapi konflik langsung dengan Clay George, Anastasia dengan cepat meraih lengan Adinata dan menasihati, suamiku, tidak, lupakan saja, toh aku tidak akan rugi apa-apa. Jangan merusak keharmonisan di antara keduanya. Dua keluarga." Adinata memikirkannya. Nona George telah membantunya berkali-kali. Jika dia benar-benar membunuh putranya, itu sangat tidak bisa dibenarkan. Adinata berkata, "Ya Clay George, demi ibumu, aku akan melepaskanmu hari ini. Tapi, aku peringatkan kamu, jangan main-main denganku lagi. Jangan coba-coba memanfaatkan istriku lagi. Kalau tidak, aku pasti akan menciummu. Aku akan membunuhmu dengan tanganku. Dan percuma saja Miss George memohon belas kasihan. Ayo pergi." Adinata meraih pergelangan tangan Jelita dan bersiap untuk pergi. "Bentak!" Clay George dengan marah membanting botol anggur merah itu ke tanah dan berteriak, "Chris, dasar brengsek! Kamu tidak boleh menyebut ibuku. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menyebut ibuku? Kamu adalah makhluk yang tercela. Kamu jelas-jelas baru berusia 20-an, tetapi kamu sebenarnya menyukai wanita tua. Itu benar-benar membuatku jijik. Aku tidak peduli jika kamu ingin menyukai wanita tua lainnya. Tapi kamu berani macam-macam dengan ibuku. Aku tidak akan membiarkan MU pergi." Adinata dan Anastasia terkejut pada saat yang sama. Mereka tidak mengerti mengapa Clay George begitu marah dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Adinata juga sangat marah. Siapa bilang dia menyukai wanita tua? Dia hanya mengagumi wanita. Wanita yang tetap menawan bahkan di usia 30-an dan 40-an. Dia bilang dia tidak membeda-bedakan usia. Tapi kenapa dia bilang dia suka wanita yang lebih tua? Bab 775. Jelita, saya Anastasia. Adinata sangat marah karena menyebarkan rumor tentang hubungannya dengan Miss. Adinata berkata, "Jika kamu bajingan, saya hanya menghormati Miss George dan tidak pernah melakukan sesuatu yang menyinggung. Bahkan lebih mustahil lagi bagi saya untuk memiliki gagasan apapun tentang ibumu. Hati-hati dengan apa yang Anda katakan." Clay George tidak bisa menahannya lagi dan ingin melampiaskan semua kebencian yang selama ini dia simpan di hatinya selama ini. Clay George berkata, "Persetan, Paman.
Kamu sama sekali tidak tahu tentang ibuku. Mengapa kamu mencium ibuku dalam permainan di dunia maya? Kamu bajingan, semua orang melihatnya di dalam permainan. Kapan aku? Adinata hanya ingin membalas, mengatakan bahwa dia belum pernah mencium ibunya. Tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dalam permainan virtual yang hanya bisa dimainkan oleh 8 keluarga besar, Adinata memang telah mencium seorang wanita asing. Dalam benak Adinata, dia langsung teringat kejadian saat itu. Adinata bertanya dengan heran, Marilyn Monroe, apakah ini Miss George? Adinata mencium Marilyn Monroe di dalam game. Namun, Adinata ingat bahwa Monroe mengatakan bahwa dia dan Adinata memiliki usia yang sama. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia sebenarnya memiliki seorang putra yang lebih tua dari Adinata. Miss George, ini terlalu lucu. Adinata adalah korbannya. Clay George mendengus dingin. Kamu tahu apa yang kamu tanyakan? Adinata, berhentilah berpura-pura bodoh. Kamu sengaja mendekati ibuku. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Kamu tahu bahwa keluarga Brahma MU tidak bagus dalam hal itu. Jadi saya ingin mencari pendukung. Mungkin anakmu berencana menikah dengan keluarga George kita. Lagi pula, kamu pernah menjadi menantu sebelumnya. Biar ku beritahu, kamu mengalami delusi. Mendengar perkataan Clay George, Adinata tak bisa menahan tawanya. Hahaha, apa katamu? Aku akan menikah dengan keluarga Georgemu? Maksudmu, aku akan menjadi ayah tirimu? Hahaha, tidak. Lamaranmu sangat bagus, Clay. Aku akan mempertimbangkannya dengan serius. Hahaha. Clay George benar-benar membuat Adinata tertawa. Bagaimana Adinata bisa menyukai wanita tua seperti Nona George? Istri Adinata mana yang tidak secantik bunga? Hanya saja tidak memenuhi standar. Selain itu, Adinata adalah dewa yang agung. Bagaimana dia bisa peduli dengan status dan kekuatan keluarga George? Tidak akan lama lagi Adinata akan melampaui mereka. Kamu, Clay George sangat marah. Adinata berkata, Clay, tolong berhenti mengkhawatirkan aku dan ibumu sepanjang hari. Bukan giliran anakmu yang mengkhawatirkan urusan kami orang dewasa. Pergi dan bersenang-senanglah. Setelah mengatakan itu, dia menarik jelita dan berjalan keluar. Sialan. Bajingan sialan ini. Clay George sangat marah hingga dia terus memecahkan botol dan gelas anggur di atas meja. Melihat Clay George begitu marah, seorang bawahan bertanya, Tuan, anak laki-laki Adinata itu begitu sombong dan berani mempermalukan Anda. Mengapa Anda tidak membiarkan bawahan Anda menembaknya sekarang? Clay George berkata dengan marah, jika kamu bisa membunuhnya dengan menembak, aku pasti sudah melakukannya sejak lama, dan aku masih membutuhkanmu. Adinata sekarang menjadi tembok yang tidak bisa ditembus. Tanpa perencanaan yang matang, dia tidak bisa dibunuh sama sekali. Oleh karena itu, Adinata bisa pergi kemanapun dia mau, dan dia bisa masuk dan keluar dengan angkuh, dan yang lain tidak bisa dibunuh. Tidak ada jalan sama sekali. Setelah keluar dari restoran, Anastasia sangat penasaran dengan apa yang baru saja terjadi dan bertanya, Suamiku, mengapa kamu mencium Miss George? Apakah kamu juga memiliki hubungan dengannya? Adinata tidak tahu bahwa Jelita adalah Anastasia saat ini, jadi dia berkata dengan marah, Jelita, saya tidak perlu menjelaskan kepada Anda apa hubungan saya dengan wanita lain dan apa yang terjadi. Jangan mengira jika aku menikah lagi denganmu, kamu benar-benar istriku dan kamu memenuhi syarat untuk menjagaku. Jaga dirimu dulu. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik hari ini, kamu menampar wajah bocah itu. Clay, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi ketika dia mengajakmu berkencan, kamu seharusnya tidak datang sama sekali. Kamu juga mengenakan pakaian berpotongan rendah. Segera pulang, aku akan membakar semua pakaian yang terbuka di lemarimu. Adinata agak chauvinistik, yang tidak disukai Anastasia, yang merupakan orang metropolitan. Dia berkata dengan lembut, Suamiku, tidak baik bagimu menjadi seperti ini. Kamu mengontrol istrimu dengan sangat ketat, tetapi kamu punya begitu banyak hal di luar. Wanita, meskipun kamu seorang istri, kamu bahkan tidak bisa bertanya. Adinata berkata dengan dingin, aku akan mengatakannya lagi, kamu Jelita bukan istriku. Istriku hanya Anastasia dan Cynthia Yandra. Anastasia sangat senang, akhirnya mengungkapkan identitasnya. Haha, suamiku, aku Anastasia. Saat pintu lift terbuka, Adinata mendorong Jelita masuk. Karena kekuatannya yang besar, Jelita menabrak dinding di dalam lift. UPS, teriak Anastasia. Adinata berkata, mengapa kamu tidak mengatakan kamu adalah Yuze Ains? Kamu berubah menjadi hantu dan datang untuk membalas dendam padaku, jadi akan lebih mudah bagiku untuk mempercayaimu. Adinata menekan lantai pertama dengan tangan kanannya. Anastasia berkata tanpa daya, suamiku, ini benar-benar aku Anastasia. Adinata menyilangkan tangannya dan berkata, oke, buktikan padaku, kenapa kamu Anastasia? Anastasia berkata langsung, kamu tidur dengan parknya, dan akulah yang merasukimu saat itu. Adinata begitu ketakutan hingga kakinya lemas dan dia hampir berlutut di hadapan Anastasia. Aku berkata kepadamu, istriku sayang, mengapa kamu ada di mana-mana?
Mengapa kamu ketahuan setiap kali aku bertemu denganmu? Apa yang terjadi di antara keduanya? Kamu dan wanita lain? Ah, sebelumnya Park Eun-ah. Dan sekarang Miss George. Adinata segera menyingkirkan sikap arogannya dan meraih lengan ramping, Jelita, dengan menyedihkan. Sayang, apakah kamu cemburu? Dengarkan aku, Miss George dan aku benar-benar tidak ada hubungannya satu sama lain. Anastasia mendengus dingin. Suamiku, beritahu aku apa yang harus kulakukan. Setiap kali aku merasuki orang lain dan mendekatimu, aku bisa mengetahui beberapa rahasia tentangmu dan wanita lain. Apakah kamu akan mengikuti Suster Cynthia dan aku? Berapa banyak wanita lain yang ada di dunia ini? Tersembunyi? Adinata benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun dia adalah dewa, dia akan tetap menunjukkan kelemahan di depan wanita yang dicintainya. Dan sekarang, kuncinya adalah memperbaiki kesalahan Anda sendiri. Adinata berlutut dan memeluk paha. Jelita. Miss George berinisiatif untuk menciumku di dalam game. Aku bersumpah, aku bahkan belum pernah menyentuh tangannya dalam kenyataan. Bagaimana mungkin Anastasia tidak percaya pada Adinata? Dengan status Adinata di antara 8 keluarga besar, jika dia menginginkan seorang istri, apalagi 10 atau 8, 100 atau 1000, dia bisa memilikinya. Tapi Adinata bahkan tidak melakukannya. Mengetahui identitasnya, bangsawan Lota menolak, dan hanya menginginkan Anastasia dan Cynthia Yandra, 2 wanita dari keluarga sekuler. Anastasia menarik Adinata. Oke, jangan bicarakan ini lagi. Suamiku, aku sangat merindukanmu. Han Xiaozong sialan tidak mengizinkan kita bertemu. Aku hanya bisa bertemu denganmu dengan cara ini. Bertemu. Adinata juga memeluknya. Sayang, aku sangat merindukanmu. Tunggu saja aku. Setelah aku membantu Han Xiaozong mengembangkan operasi penggantian otak yang sukses, kita bisa bertemu.